Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fareski, NIM 20086421, Prodi Penjaskesrek. Saya akan membuat video UTS C6. Soal yang pertama. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan C6. C6 merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerak yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerak fisik yang teratur. 2. Jelaskan sarana dan prasarana yang ada dalam C6. 1. Meja lompat. Meja lompat adalah alat yang digunakan untuk pertandingan senam atletik. Tidak seperti cabang perlombaan lainnya. Meja lompat dipertandingkan baik untuk kompetisi putra maupun putri. 2. Lantai. Pesenam putra melakukan rangkaian gerakan pada sebuah permukaan dengan ukuran 12 meter x 12 meter. 3. Kuda-kuda pelana. Rangkaian rutin dari pertandingan kuda-kuda pelana pada umumnya terdiri dari gerakan menggunakan satu kaki maupun dua kaki. 4. Gelang-gelang. Gelang-gelang diperdebatkan sebagai nomor yang paling menuntut kekuatan fisik. Gelang biasanya tergantung pada kawat kabel setinggi 5,8 meter dari permukaan lantai. 5. Palang sejajar. Pesenam putra tampil di dua buah palang yang sedikit lebih lebar dari lebar bahu dan biasanya mempunyai tinggi 1,75 meter, sementara melakukan sejumlah seri ayunan. Keseimbangan gerak, pelepasan dari alat yang membutuhkan kekuatan dan keseimbangan yang baik. 3. Jelaskan alat yang digunakan untuk pertandingan putra dan putri. Senam atletik sendiri dibagi atau dibedakan menjadi dua, yaitu senam atletik putra dan senam atletik putri. Nomor alat yang dipertandingkan tidak sepenuhnya sama antara putra dan putri. Untuk atletik putri, alat yang dipertandingkan adalah 4, yaitu lantai, meja lompat, palang bertingkat, dan balok keseimbangan. Sedangkan untuk atletik putra ada 6 alat, yaitu lantai, meja lompat, gelang-gelang, kuda pelana, palang sejajar, dan palang tunggal. 4. Jelaskan kondisi fisik umum yang dibutuhkan dalam senam. 1. Kekuatan otot, yaitu kemampuan untuk memindahkan bagian tubuh dengan cepat bersamaan dengan melakukan kerja otot secara maksimal. 2. Daya tahan otot, yaitu kemampuan mengkontraksikan otot secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. 3. Daya tahan kardiovaskular, yaitu kemampuan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darah untuk menjalankan kerja terus-menerus secara efektif. 4. Fleksibilitas, yaitu efektivitas dan penyesuaian bentuk tubuh untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. 5. Kecepatan, yaitu kemampuan untuk memindahkan tubuh atau bagian tubuh dengan cepat. 6. Koordinasi, yaitu kemampuan untuk melakukan bermacam-macam gerak berbeda ke dalam pola gerak tunggal secara efektif dan terintegrasi. 7. Kelincahan, yaitu kemampuan melakukan gerak yang konstan dan cepat, kemudian mengubah arah gerak tanpa kehilangan keseimbangan. 8. Daya ledak otot, yaitu kemampuan untuk menggunakan otot dengan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu singkat. 9. Keseimbangan, yaitu kemampuan kontrol dan stabilisasi tubuh saat berdiri diam atau saat bergerak. 5. Kondisi fisik khusus yang dibutuhkan dalam senam adalah 1. Daya ledak otot lengan. Daya ledak otot lengan adalah kemampuan otot lengan untuk mengatasi beban atau tahanan dengan kecepatan kontraksi yang sangat tinggi. 2. Daya ledak otot tungkai. Daya ledak otot tungkai dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam kelompok otot untuk menghasilkan kerja yang sangat cepat. 6. Jelaskan
secara jelas bagaimana latihan dasar untuk gerakan rolling ke depan bulat, V dan sudut. 1. Rolling ke depan bulat. Sikap permulaan jongkok. Kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. 3. Badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. 4. Mengguling ke depan dengan mendaratkan tengkuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. 5. Kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras. Pegang mata kaki dan berusaha bangun. 6. Kembali berusaha bangun. Yang nomor 2, rolling ke depan bentuk V. Caranya, 1. Sikap permulaan jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Yang kedua, kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Ketiga, badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. 4. Mengguling ke depan dengan mendaratkan tekuk terlebih dahulu dan kedua kaki dibuka dengan lutut tetap lurus seperti membentuk huruf V. 5. Kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras dengan tangan berpindah ke arah depan antara kaki kiri dan kaki kanan dan melakukan tolakan tangan untuk berusaha bangun. 6. Kembali berdiri lurus dengan kaki rapat dan posisi siap. 3. Rolling ke depan sudut. Cara melakukannya. 1. Sikap permula jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. 2. Kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. 3. Badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. 4. Mengguling ke depan dengan mendaratkan tekuk terlebih dahulu dan kedua kaki dibuka dengan lutut tetap lurus rapat ke depan. 5. Kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras dengan tangan berpindah ke arah luar samping kaki kiri dan kaki kanan dan melakukan tolakan tangan untuk berusaha bangun. 6. Kembali berdiri lurus dengan kaki rapat dan posisi siap. Nomor 7. Soal nomor 7. Jelaskan fase pelaksanaan gerakan rolling ke depan bulat, V dan sudut. Jawabannya, 1. Rolling ke depan bulat. Sikap mula jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. 3. Badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua tangan. 4. Mengguling ke depan dengan mendarat tekuk terlebih dahulu dan kedua kaki dilipat rapat pada dada. 5. Kedua tangan melaksanakan tumpuan dari matras, pegang mata kaki dan berusaha bangun. 6. Kembali berusaha bangun. 2. Rolling ke depan bentuk V. Cara melakukannya. 1. Sikap pemula jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Yang kedua, kedua kaki diluruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dengan menyentuh dada. 3. Badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. 4. Mengguling ke depan dengan mendaratkan tekuk terlebih dahulu dan kedua kaki dibuka dengan lutut tetap lurus seperti membentuk huruf V. Yang kelima, kedua tangan melemas tumpuan dari matras dengan tangan berpindah ke arah depan antara kaki kiri dan kaki kanan, melakukan tolakan tangan untuk berusaha bangun. Yang keenam, kembali berdiri lurus dengan kaki rapat dan posisi siap.
Yang ketiga, rolling ke depan sudut. Cara melakukannya adalah 1. Sikap pemula jongkok, kedua tangan menumpu pada matras selebar bahu. Yang kedua, kedua kaki luruskan, siku tangan ditekuk, kepala dilipat sampai dagu menyentuh dada. Yang ketiga, badan dicondongkan ke depan sehingga berat badan berada di kedua telapak tangan. Yang keempat, mengguling ke depan dengan mendaratkan tekuk terlebih dahulu dan kedua kaki dibuka dengan lutut tetap lurus rapat ke depan. Yang kelima, kedua tangan melemaskan tumpuan dari matras dengan tangan berpindah ke arah luar samping kaki kiri dan kaki kanan, melakukan tolakan tangan untuk berusaha bangun. Yang keenam, kembali berdiri lurus dengan kaki rapat dan posisi siap. Soal nomor 8. Jelaskan apa kesalahan yang sering terjadi pada gerakan rolling ke depan dan cara mengatasinya. A. Penempatan tangan terlalu jauh ke depan sehingga kaki susah untuk mendorong. B. Keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke depan. Hal ini disebabkan karena sikap tubuh kurang bulat. C. Salah satu tangan yang menumpu kurang bulat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpu di atas matras. D. Posisi mengguling kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena kepala menoleh ke samping. E. Posisi mengguling menjadi tidak lurus karena arah tangan tidak lurus. F. Dagu tidak sampai menyentuh dada sehingga sering terjadi cedera leher. G. Keseimbangan tidak terjaga karena mendarat dengan lutut. H. Kurangnya tumpuan berat badan ke tangan sehingga susah untuk melakukan tolakan. Cara mengatasinya. Dengan memperhatikan dan mempelajari kembali cara-cara pelaksanaan atau fase pelaksanaan rolling ke depan yang baik. Soal nomor 9. Jelaskan apa kesalahan yang sering terjadi pada gerakan rolling ke belakang dan cara mengatasinya. Kesalahan yang sering dilakukan saat guling ke belakang. A. Penempatan tangan terlalu jauh ke belakang, tidak bisa menolak. B. Keseimbangan tubuh kurang baik saat mengguling ke belakang. Hal ini disebabkan kerana sikap tubuh kurang bulat. C. Salah satu tangan yang menumpu kurang bulat atau bukan telapak tangan yang digunakan untuk menumpu di atas matras. D. Posisi mengguling kurang sempurna. Hal ini disebabkan kerana kepala menoleh ke samping. E. Keseimbangan tidak terjaga kerana mendarat dengan lutut seharusnya dengan telapak kaki. Cara mengatasinya. Dengan memperhatikan dan mempelajari kembali cara-cara melaksanakan atau fase pelaksanaan rolling ke belakang dengan baik. Soal nomor 10. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gerak keseimbangan dan cara melakukan sikap kapal terbang dan serta kayang dan sikap lilin. Jawabannya. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Sikap kapal terbang dapat dilakukan dengan cara A. Permulaan berdiri dengan kedua kaki rapat dan kedua tangan di samping badan. B. Rentakkan kedua tangan ke samping lurus sejajar bahu. C. Bungkukkan badan ke depan sejajar dengan lantai. D. Salah satu dahi diangkat lurus ke belakang hingga membentuk sikap kapal terbang. Tahan selama beberapa detik. Sikap kayang sebagai berikut. Sikap kayang dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Sikap pemula berdiri, kedua tangan menumpu pada pinggul. 2. Kedua kaki ditekuk, siku tangan ditekuk, kepala dilipat ke belakang. 3. Kedua tangan diputar ke belakang sampai menyentuh matras sebagai tumpuan. 4. Posisi badan melengkung bagai busur. Sikap lilin sebagai berikut. 1. Posisi awal adalah tidur lentang di atas matras dengan kedua tangan lurus
di samping badan dan arah pandangan ke atas. B. Kemudian angkat kedua kaki ke atas dalam posisi rapat dan lurus, tegak hingga membentuk sudut 90 derajat dengan dibantu oleh kedua tangan untuk menopang tubuh. C. Dan posisi akhir dari sikap lilin ini adalah dengan posisi pundak menjadi tumpuan untuk badan dan kedua tangan menjadi tumpuan untuk pinggang dan kaki. Sekian video UTS senam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.